Kalau tidak, nanti boleh simak rekamannya ya. Insya Allah kita akan kirimkan rekaman setiap pertemuan. Jadi yang ketinggalan atau yang tidak mengikuti kelas bisa menyimak rekamannya, insya Allah. Jadi ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimakumullah ta'ala. Jadi Al-Quran itu adalah, apa Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah apa yang kita ucapkan. Jadi Al-Quran itu bukan lembaran, juga bukan yang sering kita bawa. Itu namanya mushaf. Quran itu adalah apa yang kita ucapkan, itu adalah Al-Quran. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahi, itulah Al-Quran. Nah, itulah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Dan Al-Quran itu adalah sebagaimana kita sholat harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Quran pun itu kita harus mengikuti cara baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam persis. Dalam Al-Quran disebutkan utlu ma uhiya ilaika. Bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu. Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sebagai sebuah wahyu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada sahabatnya juga sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dari malaikat Jibril. Maka Rasulullah membacakan ke sahabatnya sebagaimana Jibril persis membacakan kepada Rasulullah, dan sahabatnya menurunkan bacaan itu persis pengucapannya, kedalamannya, kesempurnaan makhrajnya, panjang pendeknya kepada sahabat setelahnya atau kepada tabi'in, dan terus kemudian diturunkan persis sedemikian rupa hingga sampai kepada kita hari ini. Jadi Quran itu diturunkan dengan sanad, dengan turun-temurun yang selalu terjaga. Nah, sayangnya kita hari ini di Indonesia banyak pembelajaran Al-Quran yang belum sampai kepada standar pengucapan yang bersanad. Nah, kenapa? Karena mata rantai keilmuannya itu tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mentok mungkin ya dari beliau, dari sang pembelajar, dari murid, hanya sampai kepada gurunya, gurunya ke gurunya lagi, dari gurunya ke gurunya lagi, habis itu nggak jelas siapa yang mengajarkan. Atau mungkin ada mata rantai sanad, namun secara pengucapan kesempurnaannya tidak terjaga, sehingga otomatis standar pengucapan bacaan Al-Quran itu terputus. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, maka yang kita akan targetkan di dalam program tahsin ini adalah bagaimana kita tidak sekedar bisa baca Quran, tidak sekedar benar baca Quran, namun kita tepat di dalam membaca Al-Quran. Minimal dalam pengucapan huruf. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Hanafa Maulana, dalam pengucapan huruf itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu, yang paling rendah adalah salah dalam pengucapan. Naik sedikit, itu disebut benar dalam pengucapan. Naik lagi, itu disebut dengan tepat di dalam pengucapan. Contoh misalkan, huruf shin. A'udzubillahi minasyaitonir. Huruf shin itu kadang orang mengeluarkan dari 4 cara. Pertama, tengah lidah tapi agak ke depan. Sya. Di tengah lidah pas sya. Agak di belakang sya. Bibir agak dibulat sya. Jadi ada 4 pengucapan huruf sin yang beredar di negeri kita. Yang betul yang mana? Yang betul semuanya juga betul. Karena sudah mengandung sifat huruf ini. Namun yang tepat yang mana? Yang tepat hanyalah satu. Yang tepat hanyalah di tengah lidah. Itulah contoh yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan yang bersanad adalah yang persis mengambil makhrajnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Target kita adalah juga seperti itu. Tidak sekedar bisa baca Quran, tidak sekedar benar baca Quran, namun juga kita tepat di dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah apa yang kita ucapkan. Maka bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, begitu pula semestinya kita mengucapkan. Contoh misalkan ketika Rasulullah membaca ayat kedua surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kalau ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka sesungguhnya dia tidak sedang membaca Al-Quran.
dia sedang membaca bacaan yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca demikian. Maka Al-Quran itu, semoga dengan belajar ini kita bisa menjaga keotentikannya, kesempurnaan bacanya sebagaimana Rasulullah mencontohkannya dan diwariskan turun-temurun oleh para sahabat dan para ulama hingga kepada kita hari ini. Dan jalan itu satu-satunya bisa kita raih adalah dengan jalan talaki atau bertatap muka. Dan bertatap muka bisa dengan offline, bisa dengan online, dan ternyata di luar negeri sana, di Timur Tengah juga sudah lama ternyata dibuka tatap muka secara online. Jadi orang bisa mengambil sanad keilmuan Al-Quran, sanad qiraah 7 atau qiraat 10 lewat online. Semoga pertemuan kita tidak berkurang keberkahannya meski kita tidak melakukannya secara tatap muka secara langsung atau offline. Semoga dengan online ini bisa tersampaikan semua minimal materi, minimal konsep teori yang telah disusun oleh para ulama dan kita bisa mempraktikannya dengan sempurna insya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Al-Quran itu karena dia adalah kalamullah, perkataan Allah, maka dia adalah memiliki syariat. Jadi Quran itu bukan sekedar bahasa Arab, tetapi bahasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab sekalipun tidak menjamin mampu mengucapkan bahasa Al-Quran dengan sempurna. Contoh misalkan orang Yaman. Orang Yaman itu kesulitan mengucapkan huruf qaf. Huruf qaf. Makanya orang Yaman itu ketika ada kalimat waqala, mereka membacanya waqala. Huruf qaf suka jadi huruf ghain. Makanya ada yang namanya as-segaf. As-segaf itu biasanya marga dari Yaman, aslinya as-saqaf. Cuman karena lidah Yaman menjadi as-saghaf, menjadi huruf seperti huruf ghain. Nah, Arab yang lain kesulitan mengucapkan huruf ha. Huruf ha kadang tertukar menjadi a. Kalau tidak salah itu Bani Tamim. Nah, itu agak susah mengucapkan huruf ha, tertukar dengan huruf ain. Nah, orang Mesir, masih bangsa Arab juga, itu ketika mengucapkan huruf jim, tertukar menjadi huruf g. Maka pernah kita dengar mantan Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser. Bukan Gamal sebenarnya, tapi Jamal. Nah, orang Arab sekalipun belum terjamin pasti akan fasih mengucapkan Al-Quran. Nah, yang mana yang betul? Yang betul adalah satu-satunya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicontohkan oleh para ulama hingga sampai kepada kita dengan mata rantai sanad qiraat yang tidak terputus. Nah, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, maka kita harus terikat dengan perintah Allah di dalam membaca Al-Quran. Sama juga seperti sholat. Sholat itu adalah gerakan yang aturannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak bagi kita membuat aturan-aturan baru di dalam sholat. Demikian pula Al-Quran, karena dia adalah kalamullah, maka tidak layak bagi kita membuat aturan atau mengucapkan sebuah pengucapan yang tidak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, dan Jibril tidak mencontohkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkannya kepada sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama setelahnya. Jadi kita harus terjaga persis dengan yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu kita. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita jika kita ingin mengaji Al-Quran secara sempurna, tidak sekedar mengaji biasa. Karena kalau nanti kita belajar Al-Quran versi ilmu qiraat, dibanding mohon maaf sekedar belajar di TPA biasa, akan kita temukan banyak sekali perbedaan. Termasuk yang Al-Fakir, termasuk yang Ana alami, mungkin merasa sudah cukup dengan keilmuan yang ada didapatkan selama 6 tahun menuntut ilmu di pesantren. Namun ternyata setelah 6 tahun belajar di pesantren, lalu kemudian belajar ke salah seorang ustadz di Bandung, ternyata menemukan banyak sekali kesalahan di dalam baca Al-Quran selama belasan tahun. Nah, kesalahan itu adalah kesalahan yang memang kesalahan yang tipis,
tipis, kesalahan yang minor, namun meski dia kesalahan tipis, kesalahan kecil, tetap itu dianggap sebuah kesalahan karena tidak seperti itu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca. Contoh misalkan huruf ain, ain, Rabbil alamin. Kadang kita mengucapkan Rabbil alamin, alamin naik ke hidung. Nah, itu sebuah kesalahan. Meski tidak merusak makna, namun itu tidak tepat kita membaca Al-Quran seperti itu. Yang betul satu-satunya adalah Rabbil Alamin. Ataukah bacaan yang lain yang memang ada dalilnya atau ada riwayatnya. Jika tidak ada dalil, tidak ada riwayatnya, maka kita tidak diperkenankan mengucapkan bacaan Al-Quran seperti itu. Maka semoga dengan pertemuan ini jadi sedikit pengantar bagi kita betapa pentingnya belajar Al-Quran. Dan bukan bermaksud mengecilkan semangat ikhwan dan akhwat sekalian, namun ternyata Al-Quran itu dipelajari kadang tidak semudah yang kita bayangkan, kadang juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Setiap perjalanan di dalam belajar Al-Quran adalah sebuah perjalanan yang penuh kenikmatan, penuh sukacita, dan kadang membuat kita penasaran kalau misalkan kita belajar satu huruf ke huruf yang lain, susah untuk fasih, namun selalu mendorong kita ingin sampai bisa fasih. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang mungkin hanya ada di dalam pembelajaran ilmu-ilmu Islam, termasuk di dalam ilmu Al-Quran. Ya, termasuk di dalam belajar ilmu Al-Quran ini. Ikhwan dan akhwat sekalian, insya Allah kita ini sebagai pembukaan, insya Allah materi akan kita mulai di bab kedua, di pertemuan kedua. Ada sedikit hadis yang ingin kita sampaikan, diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sering kali disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, diantaranya Ustadz Adi Hidayat yang dikenal dengan kedalaman keilmuan beliau di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran. Siapa yang terbata-bata itu adalah orang yang baru belajar. Orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran akan mendapatkan dua pahala. Dua pahala, yang pertama pahala menyebutkan huruf, yang kedua pahala ketika terbata-bata mengucapkan huruf. Nah, adapun gimana dengan orang yang sudah fasih? Ternyata orang yang sudah fasih itu mendapatkan keberkahan yang luar biasa lagi. Keberkahan yang luar biasa lagi. Yang terbata-bata saja dapat dua pahala, dua kebaikan, tentu yang fasih mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi. Apa kebaikan bagi orang yang mampu membaca Al-Quran dengan fasih? Kebaikan orang tersebut adalah kelak dia akan dibangkitkan bersama ma'al kiramis safaratil baroroh, al-mahiru bil Quran ma'al kiramis safaratil baroroh. Orang yang mahir, orang yang lancar, orang yang fasih di dalam membaca Al-Quran, mereka akan dibangkitkan bersama malaikat yang mulia. Ini bisa kita bayangkan. Kalau ada seorang hamba yang ketika dia dibangkitkan bersama para malaikat mulia, maka dia adalah manusia yang mungkin sangat sedikit dosa-dosanya. Kenapa? Karena saking sedikitnya dosa-dosanya, saking mulianya dia dibangkitkan dengan makhluk yang tanpa dosa, yakni para malaikat. Siapa orang itu? Orang yang lancar membaca Al-Quran. Jadi kalau seperti itu keberkahannya, layak tidak diri ini untuk dibangkitkan bersama para malaikat. Nah, kadang kita merasa sudah cukup dengan keilmuan yang ada sekarang atau kemampuan ada sekarang. Namun ketika kita belajar ke para ulama, ternyata kita masih sangat jauh. Dan wajar kalau perjalanan mempelajari Al-Quran itu panjang, kadang juga disertai dengan lelah, karena memang pahala yang diberikan kepada orang yang fasih baca Quran itu adalah pahala yang bukan sembarangan, pahala yang sangat besar. Maka tentu meraih pahala yang besar itu perjuangannya juga akan
sangat besar, dan semoga perjuangan yang besar itu bisa kita awali dengan langkah yang kecil di kelas tahsin ini, insyaallah. Barakallahu fikum. Barangkali ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan sekalian, bisa via audio langsung atau bisa juga via Japri di link di room Zoom kita, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Cek. Cek. Ya, bisa lebih keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok di sini kecil ya? Bentar. Lagi Pak, silakan. Cek Pak Wendra. Silakan Pak Wendra, boleh bertanya. Atau yang lain boleh, silakan sambil menunggu. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendra dari Pekanbaru. Iya. Yang ingin saya tanyakan untuk jadwalnya sendiri, Ustadz, itu mulainya hari apa dan jam berapa, Ustadz? Mungkin itu dulu pertanyaan saya, Ustadz. Ya, kalau untuk jadwal mungkin nanti bisa diinfokan di grup ya, soalnya saya juga kurang begitu tahu itu gimana panitia yang mengatur. Jadi saya secara pribadi mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh panitia aja. Oke. Mungkin itu aja, Ustadz, yang mau ditanyakan. Karena mulainya kapan, takutnya yang lain biar bisa menyiapkan waktunya. Saya pun begitu juga. Ini kayak gini, hari ini kan mulainya kebetulan di sini belum bisa tadi, Ustadz. Baru masuk bisa 19.40. Jadi kalau bisa, kebetulan saya kan di Sumatera nih, yang lain kan di Jawa mungkin. Yang Jawa kan lebih cepat bisa. Mungkin itu saja, Ustadz. Ya. Mungkin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Nanti boleh dilihat di grup, diinfokan. Ya, yang lain mungkin seputar Al-Quran atau seputar tentang qiraat. Ya, silakan Pak Heri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mungkin syarat-syarat dasar untuk bacaan Quran, apakah sudah bisa membaca Quran kemudian terbata-bata atau bisa benar-benar mungkin baca makhrajnya salah dan sebagainya. Mungkin mohon penjelasan Ustaz untuk ikut program ini. Soalnya memang kita kemudian dapat referensi aja dari beberapa teman. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau untuk syaratnya sebenarnya nggak ada, Pak. Karena Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Tentu kita meyakini, akidah kita otomatis akan meyakini bahwa
Kalau dipilih bahasa Arab bagi kita, tentu bahasa ini bisa diucapkan oleh seluruh hambanya Allah. Itu mungkin ya. Kebayang kalau bahasa Quran ini adalah bahasa Korea atau bahasa Latin. Ya mungkin belum tentu semua umat manusia bisa mengucapkannya. Tapi kalau dipilih bahasa Arab, kita otomatis akan yakin bangsa manapun pasti bisa mengucapkannya dengan sempurna. Nanti dalam proses pembelajaran kelas kita ini, kita akan berikan beberapa link-link video-video yang rekan-rekan bisa simak bagaimana mereka ini, meski mereka bukan bangsa Arab, yang sehari-harinya bukan menuturkan bahasa Arab, tapi kefasihan mereka di dalam mengucapkan Al-Quran, kadang mereka itu lebih fasih daripada orang Arab sekalipun. Itu. Dan jangan heran kalau ternyata orang Indonesia itu kadang lebih lebih fasih bahasa Arabnya dibanding orang Arab sendiri. Nah, banyak santri-santri atau lulusan-lulusan sekolah ternama, sekolah agama ternama, ketika mereka melanjutkan studinya di Saudi atau di Mesir, ternyata kualitas bahasa Arab mereka lebih bagus. Kenapa? Karena mereka lebih fasih. Bahasa Arab itu kan terbagi dua ya. Ada yang fusha, bahasa Arab fasih, ada yang bahasa Arab amiyah, bahasa Arab yang umum, bahasa Arab sehari-hari, bahasa pasaran lah istilahnya. Nah, kalau bahasa Arab yang fasih itu hanya orang yang memang belajar bahasa baku yang bisa mengucapkan itu. Gitu. Nah, orang-orang Indonesia ketika belajar di alma mater mereka tentang bahasa Arab, mereka belajar bahasa Arab yang fasih. Sehingga kadang ketika mereka ke Mesir, ketika mereka ke Saudi, orang Saudi itu kadang agak takjub dengan kemampuan bahasa mereka. Itu. Maka kita juga sama. Kita apapun kemampuan yang kita miliki sekarang, walaupun sangat nol di dalam kemampuan mengucapkan bahasa Al-Quran, itu kita akan bisa fasih juga suatu saat nanti selama kita mau belajar. Nah, di kelas kita ini ya mungkin agak berbeda dengan kelas yang lain. Kenapa? Karena di sini kita akan membahas huruf itu, huruf hijaiyah yang berjumlah 27 huruf itu mungkin kita membahasnya selama 2 minggu. Bahas huruf aja 2 minggu. Nah, tapi sebenarnya ini lebih singkat dibanding ketika Al-Fakir dulu talaki ke salah seorang ahli qiraat, satu huruf itu ngajinya bisa sampai 2 jam. Misalkan huruf jim. Huruf jim itu bisa dibahas sampai 2 jam, mulai dari sifatnya, mulai dari karakternya, itu ngaji satu huruf. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita mungkin nggak akan selama itu, karena mungkin butuh bertahun-tahun. Kita persingkat saja, mungkin selama 2 minggu kita belajar huruf, tapi yang kita pelajari adalah huruf sedalam mungkin. Kita pelajari makhrajnya, sedikit review tentang sifatnya, dan juga bagaimana penyimpangan-penyimpangan huruf yang terjadi di Indonesia. Contoh misalkan tadi huruf jim. Huruf jim itu, nah, saya sendiri baru tahu ketika belajar Al-Quran tingkat lanjut, belajar Al-Quran versi bersanad. Ternyata huruf jim itu diambil dengan menyentuhkan tengah lidah ke pangkal ke langit-langit kita. Minasyaitonir rajim. Jadi bukan seperti huruf J Indonesia. Huruf J Indonesia itu ujung lidah disentuhkan langit-langit. Jakarta, jalan-jalan. Jadi agak pecah. Nah, huruf Jim bukan huruf J Indonesia. Nah, ternyata ketika belajar Al-Quran sesuai dengan standar qiraat yang bersanad, baru tahu ternyata dari 27 huruf itu hanya 5 huruf Quran atau huruf Arab yang sama dengan abjad Indonesia. Selebihnya beda total. Huruf dal bukan huruf D, huruf ta bukan huruf P, huruf fa huruf kaf bukan huruf K, terus huruf banyak lagi. Huruf lam bukan huruf L. Nah, baru tahu ketika belajar Al-Quran tingkat lanjut kepada masyaikh, kepada orang yang memiliki kepakaran di dalam ilmu Al-Quran. Selama ini ya kita anggap sama saja. Huruf ta itu huruf T, huruf hamzah huruf A, terus huruf
dal, huruf D dianggap sama saja, ternyata itu sangat beda. Nah gitu. Jadi apapun basic kita saat ini, insya Allah yakin kita akan bisa mengucapkan Al-Quran dengan sempurna, insya Allah. Ya, selamat menikmati proses belajar kita nanti Pak ya, insya Allah. Itu mungkin Pak. Ya, kemudian sambil menunggu pertanyaan yang lain, ada pertanyaan yang masuk via chat dengan inisial DN. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika pas jadwal setor bacaan Quran tapi sedang haid, bagaimana Ustadz? Nah, yang berkhilaf atau ada ikhtilaf ulama di dalam masalah baca Quran itu adalah baca Quran sambil memegang mushaf. Kalau murojaah itu ulama membolehkan, ataukah menyetorkan bacaan juga sama, itu dibolehkan. Nah, di dalam Al-Quran yang menjadi dalil tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau bagi wanita yang sedang haid adalah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh kecuali oleh orang yang suci. Nah, disentuh di sini ada yang memaknai sebagai disentuh secara fisik, ada juga yang memaknainya bahwa al-mutahharun di situ adalah orang kafir, bukan orang yang berhadas. Nah, itu ikhtilaf ulama. Tapi ini tentang mushaf. Nah, adapun membacanya tetapi dalam rangka berzikir, maka boleh. Membaca Al-Quran dalam rangka berdoa juga boleh, nggak ada khilaf di situ. Dan membaca Al-Quran sambil setoran mirip dengan murojaah juga, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala jawaban sendiri, nggak boleh karena belum punya kapasitas. Jadi kita harus mengutip bagaimana ijtihad ulama tentang hal ini. Jadi jawabannya insya Allah boleh. Yang lain silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harto ya? Iya, saya Pak Harto dari Makassar. Oh iya Pak. Gini Ustadz, bagaimana hukumnya maksudnya membacanya orang-orang yang kayak cadel begitu atau ompong begitu, Ustadz? Di mana itu biasa kayak di daerah-daerah begitu, Ustadz. Itu biasa pada umumnya yang jadi imam sholat di masjid itu bukan karena dilihat dari bacaannya atau apa, tapi yang jadi imam itu kadang-kadang yang orang tua itu, Ustaz. Jadi kadang mereka sudah ada yang nggak punya gigi tapi masih tetap jadi imam, jadi bacanya jadi kurang jelas begitu, Ustaz. Jadi mungkin yang itu ya, jadi mohon maaf, pertanyaannya adalah apa hukumnya ya orang-orang yang nggak sempurna bacanya ya karena mungkin faktor keterbatasan fisik tadi ya. Betul Ustaz. Oh iya. Mungkin itu saya pertanyaan saya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Iwan Filar, kenal mungkin ya sahabat bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah sahabat yang sekitar 70 hingga 80 tusukan yang dialami beliau. Jadi beliau itu senantiasa berjihad membela Islam, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala hingga beliau itu mengalami 70 hingga 80 tusukan
di medan jihad. Beliau dapatkan 70-80 tusukan di medan jihad. Saking beliau itu senantiasa ikut berjihad membela agama Allah. Namun ketika diminta untuk jadi imam, beliau nggak mau. Kalau kita lihat kurang soleh apa beliau, kurang besar apa pengorbanan beliau kepada agama, tetapi untuk jadi imam beliau nggak mau. Padahal beliau orang Quraisy. Dan Quraisy itu disebut sebagai sefasih-fasihnya orang Arab. Gitu ya. Nah, tapi beliau nggak mau. Kenapa? Karena beliau merasa kadang nggak sempurna. Kalau sekedar mengucapkan huruf mungkin fasih. Tetapi Quran itu ada syariatnya, ada rukunnya, ada aturannya. Apa syariatnya Quran? Yakni hukum tajwid. Maka baca Quran tidak menerapkan tajwid itu berarti menyalahi kaidah atau menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sholat tidak mengikuti tertibnya itu juga menyalahi. Nah, itu Khalid bin Walid. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Mestinya kita sadar diri gitu ya. Kalau kita nggak fasih lagi karena keterbatasan fisik, harusnya kita nggak maju. Kita harus mempersilahkan orang yang menurut kita itu fasih untuk maju. Nah, jadi ada kasus. Kasusnya yang pertama, gimana dengan orang yang kita diimamin oleh orang yang sudah nggak terdengar fasih lagi? Sholat kita sah nggak? Sholat kita sah kalau terdengar cadilnya itu nggak disengaja. Maksudnya gini, dulu waktu muda beliau fasih membaca Al-Quran. Nah, namun karena sudah tua, mohon maaf giginya sudah nggak ada atau lidahnya sudah gimana gitu ya, menjadi nggak fasih. Nah, itu tetap sah sholat kita. Nah, itu ya kondisi seperti itu. Jadi nggak menyengaja, nggak fasihnya itu karena nggak sengaja. Boleh kita diimamin seperti itu. Tetapi afdolnya beliau mengalah untuk memberikan kepada orang yang fasih mengucapkan, fasih juga ketika didengarkan. Itu. Yang kedua, kalau kasusnya memang nggak fasih. Nah, memang nggak fasih. Artinya, mau ketika beliau masih muda atau ketika sudah tua, emang nggak fasih bacaannya. Itu nggak boleh jadi imam. Nggak boleh jadi imam. Sholatnya batal, dan sholat kita batal ketika kita bermakmum kepada beliau, kalau kita tahu bacanya itu salah. Gitu. Nah, itu nggak boleh. Nah, kenapa? Terutama yang bermazhab Syafi'i, itu Imam Nawawi mengatakan salah satu huruf di dalam mengucapkan surah Al-Fatihah berarti salah satu rukun, yakni gugur rukun Al-Fatihahnya. Dan yang namanya rukun, satu gugur, maka gugur semua, batal sholat itu. Gitu. Nah, contoh misalkan, ihdinas shiratal mustaqim. Shad, bukan shi, bukan ihdinas syirato. Kalau syirato artinya polisi. Kalau shirato artinya jalan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, bukan alhamdu. Kalau hamdu artinya kehancuran. Kalau hamdu pujian bagi Allah. Kalau kita baca hamdu atau ada orang yang jadi imam dan bacanya hamdu, itu bisa batal sholat dia dan batal sholat seluruh jamaah, dan dosa seluruh jamaah ditanggung oleh imam itu. Jadi nggak sembarangan jadi imam. Nah, sayangnya di kita itu imam pengen jadi imam karena gengsi, nauzubillah. Nah, itu nggak boleh. Jadi imam karena dia pengurus masjid, jadi imam karena paling gede sumbangannya, jadi imam karena dia bangsawan, jadi imam karena dia pejabat, nggak boleh. Malu sama Khalid bin Walid. Nah, gitu ya. Dosanya besar. Dosanya besar. Jadi yang boleh jadi imam yang fasih. Nah, kita juga sama. Nah, mohon maaf kalau selama ini Al-Fatihah kita udah diperiksa belum? Sudah betul nggak Al-Fatihah kita? Kalau Al-Fatihah kita ada hurufnya yang salah, itu berpotensi membuat sholat kita batal. Kalau kita tahu itu salah, tapi kita nggak ada upaya untuk memperbaiki, menyempurnakan bacaannya, itu bahaya. Nah, itu bahaya. Jadi, kita harus sempurnakan. Nah, nanti juga selain kita belajar di kelas, juga kita belajar talaki, mengirimkan audio bacaan.
supaya bacaan-bacaan wajib kita itu bisa fasih insya Allah, karena kaitannya dengan ibadah. Jadi yang tadi ya, hukumnya itu tinggal dilihat kasusnya. Kalau kasusnya memang nggak disengaja, tadinya dia fasih lalu kemudian karena sudah tua menjadi terkesan nggak fasih, boleh beliau jadi imam. Nah, tapi afdolnya diganti. Nah, kalau kasusnya yang kedua, mau dia sudah tua ataukah ketika masih muda, memang dari dulu juga nggak pernah betul bacaannya, tapi tetap dia bersikukuh jadi imam, itu nggak boleh jadi imam. Dan dia dosa jadi imam. Dan kita juga nggak boleh jadi makmum di belakang beliau. Kenapa? Karena kan bacanya salah. Kalau bacanya salah, sholatnya batal. Ya gimana mungkin kita sholat jadi makmum di belakang imam yang batal. Kenapa imam ini kita anggap batal sholatnya? Kan Al-Fatihahnya nggak sempurna. Kalau Al-Fatihahnya nggak sempurna berarti gugur seluruh rukun yang lain. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin silakan. Ya, boleh diaktifkan mic-nya di sebelah kiri bawah sebelum bertanya, biar suaranya bisa masuk. Atau kalau nggak via audio, boleh via chat. Silakan dikirimkan. Ada lagi? Jelas mungkin ya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, disampaikan, kita cukupkan dulu sesi pembukaan ini, insya Allah sampai di sini. Kalaupun ada yang masih ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup, insya Allah kita akan jawab semampu atau sependek pemahaman kami, insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di dalam Al-Qur'an, dan semoga majelis kita ini menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang dihamparkan di muka bumi, dan orang-orang yang bermajelis di dalamnya adalah orang-orang yang selama bermajelis dia mendapatkan istighfar para malaikat yang mengitari mereka, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mendoakannya sejak awal dia bermajelis hingga akhir majelis, insya Allah. Semoga Quran yang kita bela, kita pelajari hari ini, dia akan menjadi pembela dan syafaat kita di yaumil akhir nanti. Jadi syafaat itu kadang datang dari saudara, kadang datang dari orang tua, kadang datang dari anak, kadang datang dari yang lain, kadang datang dari nabi, dan juga ternyata Quran itu adalah salah satu syafaat, memberi syafaat di yaumil akhir nanti. Nah, semoga sekecil apapun yang kita lakukan ini mengantarkan kita kepada hal itu. Quran menjadi syafaat kita, dia menjadi teman yang setia di dunia, dan dia menjadi teman yang setia lagi di yaumil akhir kelak, insyaallah. Barakallahu fikum. Astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Amin Allah.